Oke, kita lanjut lagi ya di materi when expression sebagai materi lanjutan dari Kotlin control flow. Jadi when itu adalah sebuah mekanisme di mana nilai dari suatu variabel dapat merubah alur program. Misalnya di sini ini ada variabel value bernilai 7. Kemudian kita masukkan ke dalam when di dalam konstruktor ya ini, dan diupdate menggunakan curly braces. Kemudian when ini akan mengecek satu persatu nilai yang sesuai dengan value ini. Apabila ada, maka dia akan mencetak perintah sesuai dengan yang ada di branch tersebut. Misalnya 5 dia nggak cocok maka dilewati, kemudian 6 dia nggak cocok maka dilewati, dan 7 dia cocok maka dia akan dicetak. Ini akan dicetak ke dalam konsol gitu. Kemudian di when kita juga bisa menambahkan else. Else ini jadi semacam opsi terakhir jika semua kondisi atau semua branch tidak memenuhi yang diharapkan. Misalnya ini kalau ini kan memenuhi ya, tapi kalau kita misalnya ganti dengan angka 8 gini misalnya ya, ini lupa tak ganti soalnya, maka semua branch di sini tiga-tiganya nggak ada yang memenuhi. Dia akan memprintkan else sebagai opsi terakhir karena semua branch tidak terpenuhi, seperti itu. Jadi kamu perlu menambahkan else di setiap kondisi ya, biar aplikasi itu nggak blank atau error gitu. Kayak berikutnya seperti di if condition yang udah kita bahas di Kotlin fundamental. Kalau belum lihat, silahkan dilihat dulu di playlistnya, udah tak bikinin. When ini juga bisa kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Misalnya ada variabel string of value berisikan objek dari when, maka hasil dari objek when ini akan dijadikan nilai dari variabel string of value ini. Dan untuk mencetaknya kita tinggal memanggil nama dari variabelnya, itu ya, seperti pemanggilan biasa lah ya. Berikutnya, ketika kita ingin mendapatkan 2 baris kode atau mencetak 2 baris kode di tiap branch-nya, ini kan branch 1 ya, branch 1, branch 2 gitu. Kalau tadi kan cuma 1 baris nih, ini cuma 1 baris doang, ini aja, maka kalau pengen 2 gini, kamu bisa menggantinya dengan curly braces atau biasa disebut dengan kurung kurawal ya, gini. Dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal juga. Terus nanti tinggal dipanggil nama variabelnya. Oke, when juga bisa kita gunakan untuk mengecek instance. Misalnya di sini ada variable value tipenya ini dan berisikan tipe data long 7L ya. L itu berarti long. Seperti ini, L adalah long. Kemudian kita bisa mengeceknya. When value ini nilainya is long, maka cetak the value has a long type. Tapi kalau misalnya bukan, ini harusnya ini ya, ada tapi kalau misalnya string, maka cetak string. Tapi kalau bukan keduanya, cetak aja yang else ini sebagai opsi terakhir dari kondisi when ini, undefined gitu. Tapi karena dia adalah long, maka perintah dari println the value akan dicetak ke dalam konsol begini. Oke, ini yang terakhir ya. When juga bisa kita pakai dalam penggunaan range. Mungkin range akan kita bahas bareng-bareng setelah materi when sama do while selesai. Jadi misalnya ada variable value berisi nilai 7, ini adalah integer ya. Kemudian ada variable range dengan tipe data range. Range ini sebenarnya bukan tipe data, yaitu kayak fungsi khusus di Kotlin.
misalnya 1.10, maka dia beranggotakan 1, 2, 3, sampai 10 gitu. Kita bisa mengecek menggunakan when, misalnya when value berarti 7 ini di dalam range, di dalam 1 sampai 10, maka cetak ini. Tapi kalau nggak ada, ini kan negasi ya, maka cetak yang ini. Tapi kalau ini tidak memenuhi semuanya, maka cetak yang else ini sebagai opsi terakhir. Oke, mungkin sampai sini ya untuk penjelasan definisinya. Kita akan coding di IntelliJ IDE-nya. Silakan kamu buka dulu kalau belum dibuka. Kita bikin kelas baru aja ya, ini udah tak coba kemarin. Kita bikin Kotlin kelas baru, namanya misal when, tapi mendingan awalnya dikasih caps lock ya, biar nggak konflik sama fitur bawaan Kotlinnya. Oke, pertama kita bikin function main dulu. Misalnya the variable val value sama dengan 7. Kita panggil fungsi when atau kondisi when value bernilai misalnya 5. Nah, ini adalah sebuah lambda function ya, bukan sama dengan kita menggunakan lambda function. Maka println misalnya value is 5. Ctrl D aja biar langsung copy paste. Ctrl D. Misalnya ganti 6, ini ganti 7, ini ganti 6, ganti 7. Ketika di running, hasilnya adalah belum muncul. Bentar tunggu ya, hasilnya harusnya yang ini sih. Silahkan ditunggu dulu sampai selesai nih build Kotlinnya. Kalau lumayan lama ya. Oke, value is 7 karena kondisi 2 di atas nggak terpenuhi, dan yang terpenuhi adalah yang ini. Tapi misalnya ini diganti dengan 8 gitu ya misalnya ya, maka hasil runningnya 0 tuh, nggak ada ya, kosong, karena kita nggak menambahkan else-nya. Nah, kasih else println value undefined. Coba kita running ya. Nah tuh, jadi kalau ini nggak memenuhi semuanya, yang di print adalah yang else ini sebagai opsi terakhir ketika kondisi sebelumnya tidak ada yang memenuhi. Berikutnya kita juga bisa memasukkan when ini ke dalam sebuah variabel ya, misalnya val string of value sama dengan ini, kita pindah aja seperti ini. Nah, jadi objek dari when ini akan tersimpan ke dalam variabel string of value. Manggilnya tinggal kamu tuliskan aja print misalnya string of value kayak gini. Sama aja ya, tapi dia udah tersimpan ke dalam variabel, jadi lebih gampang dalam misal kamu mau manage-nya dengan variabel lain atau lain sebagainya, tergantung kebutuhan nanti. Berikutnya when juga bisa kita pakai dalam penggunaan instance ya, pengecekan instan, misalnya ini coba kita hapus dulu. Misalnya is long println value is long. Ctrl D aja deh, nggak apa-apa. Ini pakai string, misalnya value is string. Kenapa dia nggak mau? Coba bentar. String incompatible.
Kenapa seperti ini? Coba deh kita coba cek lagi ya di PowerPoint. Apakah ada yang salah tadi dalam penggunaan is-nya? Kayaknya udah bener deh, tapi kenapa nggak mau? Coba lihat dulu, bentar ya. Oh, berarti kalau kita mau instance itu nggak perlu masukin ke variabel. Nah, gini aja. Ini kah? Masih belum bisa. Kenapa ya? Value. Oh ya, ini kita lupa ya dikasih any. Nah, jadi kalau kamu masih error kayak tadi, jadi lupa dikasih tipe datanya di sini ini ya. Jadi biar yang mengecek itu banyak. Ini kalau kita running, tadi bisa dimasukin ke itu sih variabel ya. Aduh, val string of value sama dengan, nah print aja string of value. Coba kita running. Nah, value is long karena ini tipe datanya long ya, ada L nya. Oke, berikutnya semisal kita mau menambahkan baris lagi di dalam satu branch, kita tinggal masukin ke dalam curly braces seperti ini. Nah, gini. Nah, misalnya masukin aja type data is long. Ini juga sama. Type data is string. Misalnya kalau di sini berarti type data undefined. Kita running ya. Nah, dia akan ada dua baris karena kita menggunakan dua baris dan diupdate menggunakan curly braces. Berikutnya, when ini juga bisa kita pakai dalam range ya. Coba kita ini dia ya, hapus saja. Val range sama dengan 1 sampai 10. Itu kembaliin ke semula aja ya, biar lebih gampang. Ini kembaliin semua. Juga dihapus. Nah, jadi ini juga berarti ini juga dihapus semua. Ini deh biar gampang. In range, jadi masuk kalau dalam range println value in range. Kalau enggak di dalam range, println apa nih, value outside of range. Nah, seperti ini tinggal panggil aja sama kayak tadi ya. Nah, jadi range ini fungsi spesial di Kotlin karena dia bisa kayak mengumpulkan objek dari 1 titik-titik 10, berarti dia akan berisi nilai dari 1 sampai 10 dan disimpan ke dalam range ketika dipanggil in range. Ketika dia di dalam range, maksudnya value ini ya, value ketika di dalam range maka cetak ini, tapi kalau tidak di dalam range ini negasi ya, maka cetak ini. Tapi kalau nggak keduanya, cetak opsi terakhir menggunakan fungsi else. Coba kita running. Nah, karena dia di dalam range ya, value di dalam 7 kan di dalam angka 1 sampai 10, maka dia termasuk di dalam range dan akan dicetak value in range ke dalam konsol. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video tentang when expression. Semoga kamu bisa terbantu dan kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih.